yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, ini Bu, Kang Anwar itu kan anaknya baik, dia baik, soleh. Ya, saya tuh khawatir sama nilainya gimana gitu Bu. Oh, untuk perkembangan Anwar ya. Hmm. Nah, jadi Ibu, kalau Anwar ini di sekolah itu untuk hal akademiknya itu memang agak sedikit kurang ini. Di rumah bagaimana Bu? Apakah ada feedback dia belajar di rumah atau ada les? Kalau belajar di rumah sih yang lagi sibuk juga ya. Saya juga sibuk. Oh, gitu. Jadi saya kurang perhatiin juga. Tapi kalau misalnya saya lagi di rumah, anaknya suka baca. Tapi nggak tahu baca apaan. Oh gitu, jadi tidak pernah dikontrol ya Bu Iya. ya. Nah jadi untuk kenaikan kelas ini kan kita udah mengadakan rapat nih Bu. Kebetulan si Anwar ini masuk dalam anak yang tidak bisa dikalahin kelas Bu. Karena akademiknya belum mumpuni untuk naik kelas. Takutnya nanti Anwar kalau naik kelas itu bakalan ketinggalan jauh sama teman-temannya gitu. Tapi kesiapan mau Bu kalau di kelas sendirian dari teman-temannya. Iya sih Bu, saya juga mempertimbangkan itu. Tapi gimana ya Bu, ini udah kesepakatan guru-guru bersama. Oh, Bu, ya dibantu. Kasihan Anwar. Dia nggak bisa pisah sama temannya tuh satu siapa sih namanya tuh? Oh si Rudi. Nah iya, nggak bisa pisah Bu. Jadi kalau Rudinya naik kelas, Anwarnya naik kelas juga. Ya nggak apa-apa kan nanti kan kelasnya sebelahan aja Bu. Jadi kan masih ketemu orang namanya satu sekolah. Kan kasih bantu Bu. Iya sih, belajar lah biar Anwarnya bisa belajar lah Bu. Jadi dia bertanggung jawab sama akademiknya. Kalau Bu ya, saya ada sedikit rezeki lah Bu ya. Mana ya? Nih, untuk Ibu. Apa ini Ibu? Wah, nggak perlu dilihat lah Bu ya. Untuk Ibu aja. Kalau gitu saya buru-buru Bu. Gak usah Ibu. Saya pergi Bu ya. Ya, permisi. Assalamualaikum. Bu, kok ngelamun? Iya nah Pak, tadi itu ada wali murid Pak kesini, yaitu masih amplop ini. Terus kita harus gimana ya? Itu loh yang di rapat waktu kemarin yang si Anwar itu loh Pak, yang kita sepakat buat nggak naikin dia kelas karena akademiknya kurang. Anwar kelas 3. Iya benar. Ibunya datang ke sini untuk konsultasi. Iya. Dan Jadi dia akhirnya terakhirnya masih ini deh. Gimana ya? Kita kan tahu ya, kita sebagai guru ya, nggak boleh kan terima ini. Kita juga butuh uang kan. Gimana ya jadinya ya Pak? kita terima itu salah satu bentuk penyuapan Ibu. Iya, Dan itu merupakan bentuk gratifikasi juga. benar. Jadi harus gimana dong? Ya, kembali ke Ibu lagi. Semua ini perihal tentang integritas Bu. Kita sebagai seorang guru, kita sudah tahu mana yang seharusnya baik dan mana yang tidak baik. Jadi saya kembalikan aja kali ya. Iya. Godaan itu tak selalu besar. Kadang hanya sekedar amplop kecil, ucapan terima kasih yang berlebihan, atau nilai yang dibeli diam-diam. Dan saat kita membenarkannya sekali, maka batas antara benar dan salah mulai kabur. Ya, masih dipikirin ya. Iya nih Pak, gimana ya? Saya bingung sama bab ini. Yang Ibu bingungin itu apa Bu? Ya bingung mau nerima atau enggaknya. Ya di samping itu kan juga kita butuh duit ya. Ya, Ya nggak munafik sih kalau pengen juga nerima amplop ini. perihal amplop itu
Ibu selalu mengajarkan anak-anak ibu ini, anak murid ibu, sebuah kejujuran tidak? Iya sih Pak. Terus bagaimana kalau misalkan murid-murid ibu tahu kalau kejujuran seorang gurunya bisa dibeli dengan uang? Kira-kira apa yang terjadi? Yang mereka akan tangkap adalah jujur itu tidak penting. Karena gurunya sendiri bisa dibeli dengan uang. Iya sih. Pasti nanti mereka membuatnya ya berarti jujur itu bisa dibeli. Nah, jujur itu bisa dibeli. Mereka akan menganggap seperti itu. Jadinya ya buat apa jujur, kan gak penting ya. Iya, buat apa jujur? Gak penting. Seperti itu. Jadi amplop ini sebaiknya saya kembalikan aja. Sebaiknya dikembalikan. Ya udah deh, coba nanti saya hubungin orang tuanya Anwar ya. Dia Ya. ke sekolah ya, jadi kita kembalikan ke rumah. Lakukan yang terbaik ya, Bu. Oke, baiklah. Coba saya tarik dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Ibu Anwar. Iya, Ibu. Ini saya dari wali kelasnya Anwar. Mau melanjutkan pembicaraan yang tadi, Bu. Boleh minta waktunya untuk ke sekolah? Baik. Oke, Bu ya. Besok saya tunggu ya, Bu ya. Jam 7 ya di sekolah ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke. Amplop itu tampak kecil, tapi jejaknya bisa begitu panjang. Ia mungkin tak berkata apa-apa, tapi diamnya bisa mengubah keputusan, menggeser nilai, menggoyahkan keadilan. Dan di balik pintu kelas itu, ada masa depan yang seharusnya tumbuh dari kejujuran, bukan dari amplop yang dibungkus dengan basa-basi. Karena sekali kita menggadaikan prinsip sedikit demi sedikit, maka banyak hal baik yang perlahan hilang, termasuk harapan anak-anak kita.